Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Markus pasal 8, ayatnya yang ke-31 hingga ayat yang ke-38. Demikian bunyinya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya kepada sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak sukacita yang telah diperoleh murid-murid dan orang banyak. Ada yang disembuhkan dari antara orang sakit, bahkan ada yang dihidupkan dari antara orang mati. Ada pemberian makan kepada 5.000 orang. Dan berbagai sukacita yang lain telah diperoleh. Kaum lemah dibangkitkan harkat dan martabatnya. Orang-orang berdosa diberikan ruang pengampunan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus. Harapan hidup semakin baik. Ada perasaan gembira dan senang bagi setiap orang yang mengikut Yesus. Harapan-harapan baik dan harapan-harapan indah semakin meningkat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Gambaran masa depan yang indah, bahagia, senang, dan kaya telah tergambar bagi murid-murid dan orang banyak. Tetapi saudara-saudara, dengan terus terang Yesus kini memberikan pengajaran baru kepada mereka. Pengajaran tentang sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupannya. Demikian Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudaraku, akan hilanglah sukacita, akan hilanglah masa depan yang sudah tergambar indah dalam kehidupan banyak orang mendengar bahwa dia akan diserahkan, bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, bahwa dia akan dibunuh. Memang dia akan dibangkitkan
pada hari yang ketiga. Itu yang akan terjadi dalam hidupnya, saudara-saudara. Mendengar itu, Petrus yang sering mewakili pikiran para murid, pikiran para orang banyak, berkata, janganlah hal itu terjadi kepadamu. Janganlah derita itu terjadi. Janganlah kematian itu terjadi. Janganlah kesulitan itu terjadi. Janganlah. Sebab itu akan mengecewakan banyak orang. Akan mengecewakan kita semua. Begitu yang ada dalam pikiran Petrus dan orang banyak itu. Siapakah yang rela kalau seorang pemimpin harus menderita dan dibunuh? Dan itu akan membuat para pengikutnya tercerai-berai. Membuat para pengikutnya akan mengalami derita yang berkepanjangan. Saudaraku, sangat manusiawi. Kerinduan supaya derita tidak terjadi. Supaya pembunuhan tidak terjadi. Supaya kesulitan tidak terjadi. Tetapi apa yang dikatakan Yesus harus terjadi. Itu adalah bagian dari sesuatu yang harus dijalani untuk memerdekakan, membebaskan, menyelamatkan manusia itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan keras Yesus menegur Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Inilah yang membedakan, saudara-saudara. Pikiran manusia, sukacita, keberhasilan, kegagahan, kebolehan adalah sesuatu yang terbaik. Selama masih bisa penderitaan itu dihindari, akan dihindari. Selama kesulitan dan berbagai persoalan hidup itu dihindari, akan dihindari. Itulah yang dipikirkan manusia. Dan kita pun acap kali berada dalam arus yang sama. Pikiran-pikiran beragama kita, pikiran-pikiran bertuhan kita adalah dalam rangka sukacita, kesuksesan, keberhasilan, dan berbagai kemewahan yang akan kita peroleh. Tuhan memberkati, Tuhan memberi, Tuhan mencukupkan, bahkan berlimpah-limpah, bahkan melebihi apa yang kita butuhkan akan diberikan oleh Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang sering terjadi dalam diri kita, saudara-saudara? Bukankah itu juga tergambar dalam doa-doa kita? Bahkan ada orang yang berpikir ketika derita datang, itu berarti Tuhan telah meninggalkannya. Kalau kesulitan datang, itu berarti Tuhan telah meninggalkannya. Kalau persoalan tidak bisa diatasi, seolah-olah Tuhan sudah meninggalkannya. Dan yang orang harapkan ialah, kalau Tuhan hadir, persoalan terhindar. Masalah tidak ada, tetapi yang ada sukacita, kesenangan, keberhasilan, dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya, saudara-saudara. Tetapi sekarang, saudara-saudara, dia akan menderita, dia akan dibunuh, dan akan bangkit setelah 3 hari. Ini adalah rancangan surgawi, saudara-saudara. Ketika Tuhan mengizinkan dan melakukan derita itu untuk mewujudkan kehendaknya, itulah yang seharusnya terjadi. Karena dalam penderitaan pun Tuhan bisa menyatakan kehendaknya. Tuhan bisa merancang kehendaknya. Dengan derita dan kematiannya itulah dia menyelesaikan hutang-hutang dosa manusia. Jadi tidak mengherankan, saudara-saudara, untuk menyelesaikan sebuah persoalan, untuk menyelesaikan hutang-hutang perkara orang, terkadang dibutuhkan ada orang yang harus menderita, ada orang yang harus mengalami kelelahan, ada orang yang harus mengalami kesulitan. Bila itu kehendak Allah dan kita memikirkan pikiran Allah, memikirkan kehendak Allah, kita akan bisa melewatinya sama seperti Yesus melewatinya dengan tulus ikhlas dan penuh dengan sukacita. Mengapa, saudara-saudara?
Pikiran-pikiran manusia sebagaimana diwakili oleh Petrus ini adalah pikiran-pikiran seluruh dunia ini mau diperolehnya. Seluruh kekayaan dunia ini, seluruh hasil-hasil di dunia ini. Orientasi berpikir manusia itu adalah memberhasilkan dirinya dengan dunia ini, yang kita sebut dengan kekayaan, keberhasilan, nama besar, dan sejenisnya itu, saudara-saudara. Itulah menjadi ukuran-ukuran terbaik pada manusia. Itulah menjadi ukuran-ukuran yang dianggap sebagai keberhasilan bila mana dia memperoleh banyak hal sebagaimana dia usahakan dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara, perkara surgawi, perkara mengikut Yesus bertumpu pada nyawa, saudara-saudara. Bertumpu pada nafas, saudara-saudara. Bertumpu pada jiwa. Bertumpu pada kehidupan, saudara-saudara. Bukan pada apa yang mendukung kehidupan itu, tetapi kehidupan itulah yang terutama. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus berkata, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Yesus mati, menderita dan berkorban adalah demi nyawa kita, saudara-saudara. Demi jiwa kita, demi hidup kita. Dia melewati derita itu adalah dalam rangka keselamatan kita, dalam rangka kehidupan kita, dalam rangka nyawa kita, saudara-saudara. Itu yang terutama dan itu yang terpenting. Karena itu kita harus menghargai nyawa kita, menghargai kehidupan itu, menghargai nafas kita, menghargai jiwa kita. Karena untuk itulah Yesus harus mati dan menderita. Dia mengorbankan hidupnya supaya kita hidup. Dia mengorbankan hidupnya supaya kita memperoleh jiwa, memperoleh nyawa. Itu kini dan kekal, saudara-saudara. Kehidupan kita di situ. Untuk apakah seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Apa gunanya dia mendapatkan kekayaan, kemewahan, keberhasilan, kesuksesan, nama besar, dunia ini diperoleh, tetapi dia kehilangan nyawanya? Saudaraku, mari kita memelihara nyawa kita dengan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan keinginannya. Itu sebabnya dengan keras Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia." Apa yang kau pikirkan adalah keberhasilan dirimu, kesuksesan dirimu, kekayaan dirimu, sementara Tuhan memberikan keselamatan jiwa dan nyawamu, hidupmu. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Karena itu, saudara-saudara, saudara dari saya, mari kita berlomba dan berlomba untuk mendapatkan kehidupan itu sendiri. Saya akan mengajak saudara merenungkan ada sebuah lagu dalam buku NDHKBP. Dan saya berharap di antara kita masih berkenan menyanyikan lagu-lagu yang ada di buku NDHKBP. Walaupun ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, saya ingin kita memasuki spiritnya dari bahasa Batak. Yesus ngoluni todiku, hodo hapurusaki, gok dihona madiriku, rodi nasalakaki. Yang artinya kira-kira, saudara-saudara, Yesus, engkaulah seluruh hidupku, engkaulah nyawaku, engkaulah jiwaku. Sepenuhnya jiwaku kuserahkan kepadamu. Engkaulah pemilik nyawaku, engkaulah pemilik hidupku. Oleh karena itu aku menyerahkannya sepenuhnya kepadamu. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku, seluruh pekerjaanku, seluruh pergerakanku kepadamu. Total hidup kita menjadi milik Tuhan Yesus.
Dan dari situlah kita sehari-hari menghidupi kehidupan yang layak, saudara-saudara. Mengekspresikan hidup kita sebagai pengikut Yesus yang menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Jadi kita menghargai nyawa dan keselamatan kita itu, serta menghargai nyawa dan keselamatan orang lain. Dapatkanlah keselamatan jiwamu, keselamatan jiwaku hanya ada pada Yesus Kristus, dan selebihnya adalah alat pendukung pada kehidupan itu sendiri. Tuhan menyelamatkan jiwamu. Amin.